Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suryati, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 2542673200. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Talekoy, kelas 4 SD dengan materi keragaman sebagai sunatullah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya, pintar. Ibu lihat dari segi kayaknya semuanya sudah siap belajar? Siap. Berarti sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk melancarkan kegiatan kita, semoga bermanfaat. Kira-kira ada yang mau mewakili di depan nggak? Iya, silakan maju ke depan. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah pemahaman. Iya, silakan kembali ke tempat. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ibu mau mengecek kehadiran dulu. Kira-kira ada yang tidak hadir nggak hari ini? Berarti hadir semua? Alhamdulillah. Pagi tadi sudah makan nggak? Berarti semangat ya? Kita harus semangat agar kita dapat mencerna pelajaran dengan baik, agar dapat bermanfaat ketika kita pulang, bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Iya, baik. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau membahas pelajaran tentang apa? Minggu lalu kita belajar berakhlak mulia dengan Asmaul Husna. Iya, minggu lalu kita belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husnanya selesai. Kira-kira ada yang ingat nggak ibu membahas bahwa minggu ini kita mau belajar apa? Ayo, mau belajar apa kita minggu ini? Iya, hari ini belajar apa? Keragaman sebagai sunatullah. Nah, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, kira-kira apa ya keragaman itu? Kehidupan sehari-hari, ya, terus? Dengan kegiatan sehari-hari kita sering bertemu dengan orang yang berbeda-beda, Bu. Iya, itulah kenapa keragaman itu ada. Misalkan kita pergi ke pasar, kita mau pergi ke taman. Siapa di sini yang pernah pergi ke pasar? Iya. Siapa yang pernah pergi ke taman? Pernahkah kalian melihat orang yang sama? Tidak, karena orang itu pada hakikatnya, pada hukum alamnya adalah berbeda-beda. Bahkan di lingkungan sekolah pun kita sudah berbeda-beda. Di dalam kelas ini pun adalah yang sama warna kulit. Adalah yang sama suku. Iya, kan semuanya berbeda-beda, ya kan? Nah, jadi pada hari ini kita membahas materi tentang keragaman sebagai sunatullah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak mengapa Allah itu menciptakan keragaman itu? Ya, supaya Kita saling kenal. iya, pintar, supaya kita saling mengenal. Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, terus manfaat dari keragaman itu apa ya kira-kira? Kira-kira, halo, ada yang tahu?
manfaat dari keragaman. Ayo, apa? Berbeda-beda supaya ada kehidupan sehari-hari. Ya, supaya ada kehidupan sehari-hari. Apalagi? Ayo, manfaatnya. Tolong-menolong. Iya, manfaatnya supaya kita bisa saling tolong menolong. Terus sikap kita menyikapi keragaman itu gimana? Saling menghormati, Bu. Iya, pintar. Sikap kita adalah dengan cara menghormati agama, cara beribadah mereka, suku atau gaya bahasa mereka, karena kita adalah berbeda-beda. Kita harus menghormatinya. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita pegang, apa yang kita yakini untuk orang lain mengikuti kepada kita. Ya. Nah, hari ini tadi kan materinya tentang keragaman sebagai sunatullah. Sebelum itu kita akan bacakan bersama-sama tujuan pembelajaran. Kira-kira ada yang mau perwakilan membaca? Di tempat aja. Siapa? Iya. Cobalah tunggu sebentar. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita. Apa yang pertama? Iya, yang kedua? Di sekitar ya, kemudian menunjukkan sikap menghormati dan menghargai keadaan. ya, terus Serta ini dapat menampilkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. iya, tujuan kita belajar hari ini yang pertama menjelaskan makna keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua mengidentifikasi contoh bentuk keragaman yang ada di sekitar, seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Ada yang salah ke pasar apa tadi, itu adalah salah satu contoh bentuk keragaman yang ada di sekitar. Kemudian menunjukkan sikap menghormati dan menghargai perbedaan. Artinya kita sebagai manusia yang menghargai perbedaan, baik di dalam sekolah maupun keluar sekolah, kita harus tunjukkan sikap kita menghormati orang lain, menghargai perbedaan. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menampilkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Artinya akhlak mulia itu akhlak yang baik-baik. Nah, sekarang kita lihat alur materinya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira gambar itu menceritakan tentang apa? Iya. Kira-kira sama nggak orang yang ada di situ? Iya. Gambarnya tentang orang sedang melakukan bakti sosial. Artinya, biarpun mereka berbeda-beda, mereka tetap saling bahu-membahu, bekerja sama. Apalagi? Apa tadi? Iya, menghormati. Apalagi? Iya, mereka saling bahu-membahu dalam kegiatan bakti sosial. Nah, sekarang kita lihat materinya. Nah, apa itu keragaman? Iya, apa itu keragaman tadi? Ada yang ingat di awal tadi? Keragaman itu artinya apa? Keragaman tadi apa artinya? Ayo. Ya. Artinya berbeda. Iya, keragaman artinya berbeda. Nah, terus. Nah, tuh. Mari kita baca sama-sama. Keragaman adalah perbedaan antara manusia, baik suku, agama, bahasa, budaya, adat istiadat maupun warna kulit. Semua ini sunatullah yang harus diterima dengan iya, artinya kita harus menerima segala bentuk perbedaan. Karena itu sudah hukum alam dari Allah. Allah sudah menentukan yang ada di dunia ini supaya kita saling mengenal, saling mengerti, saling mengenal. Nah, lanjut. Nah, di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, kira-kira ada yang bisa membaca? Ada yang bisa bacakan? Ada yang bisa bacakan? Nah, mari kita baca sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallah atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya baca sama-sama. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya agar saling Nah, keragaman itu terdiri dari gambar yang pertama itu gambar aneka ragam agama. Kemudian aneka ragam suku. Kemudian aneka ragam bangsa. Kemudian ada keragaman tarian, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, itulah gambaran dari keragaman itu sendiri. Nah, itu sunnatullah. Pengertian sunnatullah adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Hukum, kejadian, dan sebagainya alam yang berjalan secara tetap dan otomatis. Artinya sunnatullah itu sudah ketetapan Allah, tidak bisa kita merubahnya. Karena itulah sudah kita hidup di dunia berdampingan dengan keragaman itu sendiri. Nah, ini saling menghargai adalah modal hidup damai. Nah, tuh bentuk-bentuk keragaman. Apa? Keragaman agama. Ya, kalau agama itu ada 5 yang diakui di negara kita, yaitu agama Islam. Iya. Terus yang kedua keragaman suku, ada suku apa? Minangkabau dan lain-lain. Kemudian yang nomor 3, keragaman bahasa. Ada bahasa apa saja? Bugis. Iya. Kemudian yang 4, keragaman budaya. Ada pakaian adat, makanan khas. Ya, makanan khas. Nah, lanjut. Nah, hikmah keragaman yaitu yang pertama, ya melatih kita ya menjaga persatuan. Dan kita lihat video dulu lah, kita simak video dulu. Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Nah, simak videonya lah. Nanti ibu tanya. Bantu ya. Kamu bantu aja tuh. Ini Nah, kira-kira tadi di video menjelaskan tentang apa ya ceritanya? Iya, tentang apa tadi? Tentang menolong orang yang apa? Iya, berbeda Berbeda apa lagi dari orang tadi?
Iya, berbeda agama, tetapi Nusa dan Rara tetap menolong tanpa pilih-pilih. Nah, lanjut video yang kedua. Hai teman kece, namaku Galang. Dari saya, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu komplek. Kerja kita, kerja ilmu, naik kita. Iya. Nah, itu tadi sepenggal video tentang keragaman. Nah, kemudian ini Ibu tanya dulu. Kira-kira anak-anak Ibu ini masih semangat nggak? Iya, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Sebelum itu kita buat kesepakatan dulu. Oke? Kesepakatannya yaitu, nah, 1. Setiap anak akan mendapatkan kartu secara acak. Nah, nanti Ibu kasihkan kartu, nanti pilih secara acak. Nah, nanti pilih secara acak. Kemudian yang nomor 2, setiap kartu terdiri dari kata kunci dan kata pasangan. Misalkan keragaman agama, berarti temannya misalkan jawabannya agama Islam, agama Kristen, misalnya ya seperti itu. Dan lain sebagainya, keragaman suku, berarti suku Banjar, suku Dayak, kayak temannya. Kemudian yang nomor 3, anak mendapatkan kunci dan kata pasangan dengan kategori sama, masuk dalam satu kelompok. Kemudian satu kelompok terdiri dari tiga orang. Kemudian setiap kelompok memecahkan masalah sesuai dengan kata kunci dan pasangan yang didapat. Ya, sekarang kita bagi kelompok. Anak-anak Ibu mulai memilih kartu secara acak. Nah, silakan pilih. Ya. Ya. Ya, pilih. Kalau sudah dipilih silakan baca. Silakan baca apa kartu yang didapat. Ya. Nah. Sekarang cara memilih kelompoknya. Siapa yang dapat kata kunci keragaman agama? Keragaman agama. Kalau keragaman agama temannya apa? Apa temannya? Coba baca dulu. Iya, berarti itu termasuk dalam keragaman agama. Siapa lagi temannya? Ya, siapa temannya? Apa bacanya? Umat Kristen beribadah di gereja. Ya, berarti termasuk keragaman agama. Silakan kumpul ke kelompok keragaman agama. Kemudian kelompok 2, keragaman suku. Siapa yang dapat kata kunci keragaman suku? Keragaman suku siapa yang dapat? Ya, apa bacaannya? Suku Dayak. Ya, suku Dayak. Kalau kata kuncinya keragaman suku, siapa yang dapat? Kamu apa? Suku Banjar. Kamu apa? Oh, kamu keragaman suku, kata kuncinya. Ya, silakan berkumpul ke kelompoknya. Ya, kemudian yang nomor 3, keragaman bahasa. Apa? Kata kunci keragaman bahasa. Temannya apa itu? Jawa. Oh, Bahasa Jawa Bakumpai. ya, kamu bahasa apa? Bahasa Bugis Banjar. Oh ya, berarti termasuk dalam satu kelompok ya. Kemudian keragaman tarian. Siapa yang dapat kata kunci keragaman tarian? Kamu? Ya. Kamu dapat apa? Kata-kata. Giring-giring Kalimantan Tengah. Ya, kamu? Tari bangsa Kalimantan Tengah. Ya, silakan berkumpul ke kelompoknya. Kemudian keragaman pakaian adat. Siapa yang dapat kata kunci keragaman pakaian adat? Ya, baca. Baju
Ya, kamu apa? Baju kurung kalte. Ya, apa lagi? Kata kunci satunya? Ragaman pakaian. Ya, ya silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Mana kelompok satu? Nah, kelompok satu silahkan ambil tugasnya. Nah, ini kelompok satu. Nah, kelompok satu dan seterusnya, kartunya jangan dibuang. Kartunya tetap ditaruh di atas meja. Nanti kalian akan menempel ke depan, oke? Akan menempel kartu ke depan. Setelah menempel lalu membacakan hasil presentasi. Nah, ini Ibu bagikan soal presentasi. Silahkan kalian diskusikan dengan temannya. Jangan ada yang tidak bekerja. Silahkan pakai media yang Ibu bagikan. Ada buku, ada segala gambar dan lain sebagainya. Nah, dilihat anunya ya, masalahnya baru kalian pecahkan. Nah, ya silakan Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan jawab ya, kerjasama ya teman-temannya ya. Jangan ada yang tidak bekerja. Biar semuanya paham arti pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama mengerti. Sudah selesai? Ya silakan maju presentasi kelompok 1 dulu. Yang kata kuncinya ya sampailah. Ya barang asal dak. Ya asal tertempel ya. Nah silakan teman-temannya yang lain mendengar. Hari ini temannya akan mempresentasikan apa, tentang apa? Mengapa di Indonesia banyak agama? Ya, berarti hari temannya mempresentasikan tentang keragaman. Apa itu yang di sebelahnya bacaannya itu? Umat agama Islam beribadah di masjid, umat Kristen Beribadah? di gereja. Iya, itu bagian dari keragaman agama. Apa masalah yang dipecahkan? Karena Allah menciptakan manusia dengan keyakinan yang berbeda-beda, karena agama adalah bagian dari Sunatullah. yang harus dihormati. Ya. Ya. Apakah dari banyaknya perbedaan di Indonesia, perbedaan Adalah adalah tanda kebesaran. agar manusia saling mengenal, menghormati dan hidup rukun. Ya. Kira-kira temannya sepakatlah dengan hasil kelompok 1? Sepakat tidak? Ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menambahkan? Baik, lanjut ke kelompok 2. Nah, terima kasih ya. Kelompok 1. Kelompok 2 tentang apa? Ya, tempel. Silakan tempel. Kemudian bacakan yang ditempel itu apa? Biar teman-temannya tahu. Keragaman suku. Ya. Suku Dayak, suku Banjar. Iya, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keragaman Ya, silakan baca. Mengapa di Indonesia ada banyak suku seperti Dayak, Banjar, Batak, Bugis? Jawabannya adalah karena setiap daerah memiliki asal-usul, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Allah menciptakan manusia dengan beragam untuk saling mengenal. Ya, apalagi? Bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda suku atau berbeda agama? Ya. Jawabannya adalah kita harus berhormat dan berteman dengan baik serta tidak membedakan. Nah, sepakat dengan permasalahan dan jawaban kelompok 1? Ada yang ingin menanggapi nggak? Berarti setuju ya? Iya, kemudian ya terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Sekarang giliran kelompok 3. Nah, ya
silakan jelaskan dan bacakan apa yang ditempel itu biar teman-temannya tahu. Keragaman bahasa Jawa, Bangkai, Bugis, Banjar, Dayak. Ya, apa masalahnya? Permasalahannya apa yang didapat? Mengapa bahasa daerah di Indonesia berbeda-beda seperti Banjar, Jawa, Bugis, dan Sunda? Jawabannya, karena bahasa daerah mencerminkan kekayaan budaya bangsa. Keragaman bahasa menunjukkan keindahan perbedaan yang diciptakan Allah. 2. Mengapa keragaman disebut sunatullah? Jawabannya, karena keragaman adalah ketetapan Allah yang sudah menjadi hukum alam. Iya. Dah, ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menyanggah? Sepakat dengan mereka? Sepakat gak? Ada yang ingin menambahkan? Iya, terima kasih kelompok 3. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Ya, sini kelompok 4. Keragaman tarian, tari bangsa Kalimantan Selatan, Dan tari giring-giring Kalimantan Tengah. ya, silakan presentasikan. Mereka mempresentasikan tentang keragaman tarian. Nah, silakan baca apa masalah yang didapat? 1. Mengapa ada banyak budaya seperti tarian daerah, kalteng, tari giring-giring, tari bakas, lambang, ketunsel, dan tari samang caceh? Jawaban, karena tiap daerah memiliki cara sendiri untuk menginspirasikan budaya perbedaan. Iya. Tarian menunjukkan kekayaan seni. Ya. Terus Apa akibat jika manusia perhatikan tidak temannya mau ya. menghargai perbedaan? Ribut. Jawaban, maka akan muncul permusuhan dan pembencian. Ya. Ada yang menambahkan nggak? Iya, berarti silakan kembali ke tempat kelompok 4. Terima kasih ya. Nah, silakan kelompok 5. Presentasi ke depan. Keragaman pakaian. Baju sekurung kalteng, Ya. baju kurung kalteng. Ya, berarti sudah. Ya, kelompok 5, apa yang ingin ditampilkan? Permasalahannya coba baca. Mengapa pakaian adat dari Kalimantan Tengah berbeda dengan Kalimantan Selatan? Ya, jawabannya. Karena kondisi alam, adat istiadat, dan kebiasaan tiada daerah berbeda. Semua adalah bagian dari kebesaran Allah. Ya. 2. Apa manfaat dari menghargai keragaman di sekolah? Jawabannya, manfaatnya agar damai dan rukun sesama teman. Ya. Ada yang ingin menambahkan nggak? Ya, sudah. Cukup. Kembali ke tempat. Nah, itu tadi tugas kelompok kita sudah selesai. Semangat nggak? Masih semangat? Iya, kita sudah berada hampir di penghujung pembelajaran. Nanti kita akan kesimpulan ya. Kesimpulan dari sama pembahasan tadi kira-kira apa ya? Ada yang ingat nggak? Ya. Kesimpulan pelajar, meskipun banyak berbeda di dunia ini, kita harus menghargai karena sudah hukum alam dan ketentuan Allah. Iya, lanjut. Apa ya kesimpulan tadi? Pembelajaran. Ya. Karena sebagai sunatullah Ya. adalah perbedaan yang merupakan hukum alam. Iya. Tidak bisa dipisahkan dalam hidup kita. Iya, berarti keragaman sebagai sunatullah tadi kesimpulannya adalah bahwa segala ketetapan Allah yang ada di dunia, baik dari segi suku, bahasa, budaya, agama, itu tidak bisa dipisahkan dari hidup kita sehari-hari. Karena itulah yang membuat semuanya menjadi berwarna. Nah, jadi kita harus menghargai segala bentuk keragaman itu sendiri. Nah, kesimpulan hari ini adalah keragaman sebagai sunatullah adalah bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan lainnya merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dirubah.
bertujuan agar manusia dapat saling mengenal, menghargai, dan bekerja sama untuk membangun kehidupan yang harmonis. Keberagaman adalah kenyataan yang harus diterima dan dikelola secara positif, bukan hanya sebagai sumber konflik, melainkan aset dan kekayaan yang menjadi bukti kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk pada refleksi. Kira-kira gimana belajar hari ini tadi? Bagus. Gimana perasaannya? Sudah dapat kira-kira apa manfaat, apa pesan dan kesan pelajaran hari ini? Ada sudah dapat? Ya, keragaman tadi adalah perbedaan yang harus kita yang harus kita hargai. Nah, kira-kira apa pelajaran yang bisa dipetik tadi? Agar damai dan banyak teman. Sikap kita harus menghormati mereka dan jangan menjauhinya. Oh ya, artinya maksud teman kita apa tadi? Pelajaran yang bisa dipetik yaitu tolonglah dan saling berkasih sayanglah dengan sesama teman yang berbeda. Kita jangan pilih-pilih teman, jangan kita jangan kita memaksakan kepercayaan kita. Kita harus menghargai setiap perbedaan. Nah, ini Ibu bagikan tugas ya, tugas untuk di rumah untuk memperdalam materinya. Ibu bagikan tugas. Nah, silahkan Ibu bagikan tugas masing-masing ya. Ini kerjakan di rumah sebagai tindak lanjut ya. Kapan lanjutannya? Sebagai tindak lanjut ya. Ini tugasnya. Ya, simpan. Ya. Ya, ini sebagai tindak lanjut. Nanti dijawab di rumah ya. Dikumpulkan minggu depan, oke? Supaya pembelajarannya tetap ingat. Oke? Tetap diingat, tidak lupa lah. Nah, dah. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Ya. Sudah kembali? Ya. Nah, Ibu informasikan hari ini pembelajaran kita tentang keragaman sebagai sunnatullah sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat manfaatnya ya. Dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu informasikan untuk minggu depan kita akan membahas tentang kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Ingat ya, supaya jadi bahan belajar di rumah, supaya kita minggu depan belajarnya lebih aktif. Mudah-mudahan anak ibu tetap seperti ini tadi, aktif ya. Ya. Jangan lupa belajar di rumah, sholat segala ibadahnya, dan juga dengan orang lain juga, seperti yang tujuan pembelajaran kita tadi, mengharapkan sikap yang baik, akhlak yang baik. Oke? Nah, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Silahkan, siapa yang mau memimpin doa pulang? Ya. Baca doa dulu. Marilah kita teman-teman berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal tapi husri ilal ladzina amanu wa amilus wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih.
Nah, Ibu tutup, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke tempatnya masing-masing. Pembelajaran kita selesai lah.